Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang rusak. Namun di awal pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang skema dari kipas angin ya. Jadi kipas angin itu terdiri dari ini ya sobat ya, spool ini yang bulat ini spool, ini ada thermofuse, terus kapasitor, saklar. Nah, di sini ada stop kontak ya, ada setrum 2. Nah, di sini salah satunya menuju ke saklar. Saklar ini berguna untuk mengatur dari tingkat kecepatan kipas angin ya. Ada kecepatan 1, 2, dan 3. Dan dari jalur setrum yang satunya ini menuju ke ini ya, spool, namun melewati thermofuse. Thermofuse ini berguna untuk pemutus arus secara otomatis. Jadi apabila spool ini panas berlebih, jadi temperaturnya itu melebihi dari 125 derajat, maka secara otomatis thermofuse ini akan terputus. Nah, dari ciri-ciri thermofuse ini putus, saat kita colokkan kipas angin ini ke setrum listrik ya, ini kipas angin tidak akan berputar dan tidak ada dengungan, jadi mati total ya. Jadi apabila sobat mempunyai kipas angin mati total, itu jangan buru-buru dibuang dulu. Sobat bisa memperbaikinya dengan mudah, yaitu dengan memutus kabel ini lalu menyambungkan ke salah satu kabel kapasitor ini, maka akan berputar kembali. Namun harus dicek juga bagaimana kondisi spoolnya ini putus atau tidak. Caranya seperti ini, dengan menggabungkan kabel avometer satu ke kapasitor ini, kabel kapasitor satunya, dan kabel kapasitor yang ini ya. Apabila ada pergerakan dari avometer, maka ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Namun pergerakannya tidak boleh sampai 0 ya sobat, harus ada hambatannya. Kalau bergerak, avometernya bergerak tapi menunjukkan angka 0, itu berarti tandanya spool ini konslet sobat. Jadi tidak bisa diperbaiki, itu harus digulung ulang ya. Lain lagi kalau putus. Kalau putus itu saat kita tempelkan di sini, dia tidak akan bergoyang ya, jarum dari avometernya tidak akan bergoyang. Dan untuk kerusakan spool ini sobat, ini biasanya saat kita colokkan kipas angin itu berdengung saja sobat. Jadi ada setrum masuk tapi cuma berdengung dan kipas angin tidak berputar. Nah, jadi apabila sobat mempunyai kipas angin yang berdengung saja, nah itu bisa juga dicek dulu ya sobat, jangan buru-buru untuk dibuang, karena insya Allah masih ada solusi.
masih ada solusinya. Nah, untuk putusnya termofuse ini sobat, ini biasanya dikarenakan ini sobat, baling-baling kipas angin ini dia keras, lengket ya. Akhirnya karena lengket, akhirnya terjadi panas berlebih. Terus bisa juga karena bosing dari kipas angin ini sudah aus. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari putaran kipas angin. Karena kalau sudah aus ya, dia akan tertarik oleh medan magnet. Jadi jaraknya sudah tidak ideal lagi. Nah, jadi tertarik. Biasanya dia juga berputar sobat, putar, cuman tidak lama kemudian dia akan mati ya kalau kerusakan pada ini ya, bosingnya, bosing sudah aus. Nah, begitu sobat. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima, karena kita ke depan kita akan membahas tentang lika-liku memperbaiki kipas angin ya. Itu garis besar saja sobat ya. Tentu ada penyebab lain untuk kerusakan kipas angin, dan dengan berjalannya waktu kita akan berlatih bersama untuk memecahkan dari permasalahan kipas angin yang ada. Nah, baik, selanjutnya ini mumpung ada kipas angin yang rusak sobat, tadi ada teman dapat kipas angin dari rongsokan, disuruh untuk memperbaikinya. Jadi pertama-tama kita akan bongkar dulu ya sobat kipas anginnya. Kita bongkar dari baling-baling, kita bongkar, lalu penutup saklarnya terus baling-balingnya kita juga lepas semuanya supaya nanti ini diputar ke kanan ya sobat. Untuk baling-baling kipas angin ini melepasnya. Ini putaran asnya ini berat sobat. Nah, jadi bisa saja ini karena ini ya, lengket ya. Jadi pelumasnya mengering, akhirnya dia lengket. Sekarang kita coba colokkan ya sobat, apakah kipas angin ini berputar atau tidak. Ini nah. Kita colokkan lalu kita coba. Nah, di sini saklarnya 1 ya, menunjukkan angka 1 ya sobat. Nah, ini 2, 3 juga tidak mau menyala. Ini ada di baling-balingnya tidak mau berputar sobat. Oh, ini nyetrum sobat ya. Jadi hati-hati ya sobat kalau bermain
kipas angin. Ini ternyata nyetrum sobat kipas anginnya, jadi saya matikan dulu. Saya colok. Nah. Ya. Oh, ininya tadi. Nah, ini tadi melengket nih sobat ke bodi, jadi nyetrum. Nah, kita kurang hati-hati ya, kurang. Nah, sekarang kita berhubung ini tadi tidak mau berputar sobat, kita akan langsung saja cek ininya ya. Kita lepas saja dulu. Ini kabel utamanya ya sobat. Ini kabel putihnya ini menuju ke spool ya, menuju ke spool. Dan yang satunya ini menuju ke saklar. Ini kipas angin merek Maspion ya sobat, merek Maspion. Nah, jadi kalau Maspion yang utama ini, yang ke spool warnanya putih ya sobat. Di sini untuk speednya ada warna kuning, ada merah, kuning dan hitam. Kita putuskan saja nih sobat supaya saat membongkar dari spool ini nanti gampang ya. Kita putuskan saja. Nanti disambung sesuai dengan warna kabel saja. Kita tarik kabelnya. Nah, jadi untuk melepas ini ada penutupnya ya sobat. Nah, di sini buka. Kendori saja lalu ditarik nih sobat. Nah, ini sudah lepas ya. Nah, sekarang kita akan coba cek dulu bagaimana dari termofuse-nya ya. Kita akan coba cek termofuse-nya putus atau tidak. Jadi ini ada dua kabel kapasitor. Kita tes dengan menggunakan avometer ya. Ini yang kabel putih. Dan yang satunya ke kapasitor, kabel kapasitor. Nah, jadi ini tidak mau bergerak ya sobat. Berarti ini tandanya termofuse-nya putus. Termofuse putus. Nah, sekarang kita cek bagaimana kondisi spoolnya. Nah, di sini ada kabel kapasitor. Nah, ini sambungannya. Gabungkan saja dari kedua ujung kapasitor ini. Apabila ada hambatan yang berbeda, berarti ini tanda-tanda masih bagus. Nah, di sini masih ada hambatannya ya sobat. Untuk kabel kapasitor masih ada hambatan ya 5 lebih lah, bisa 5 lebih 1 garis. Nah, terus bagaimana dengan speed masing-masing speed? Nah, apakah nilainya di sini juga ini berbeda? Ini harusnya dari masing-masing kecepatan hambatannya harus berbeda ya sobat.
Kalau tidak berbeda, berarti itu tandanya spool mengalami konslet karena kepanasan dari putusnya termofuse tadi, panas berlebih, akhirnya konslet itu bisa jadi. Tapi apakah terjadi kekonsletan di dinamo kipas angin ini? Lalu kita akan coba cek. Kalau tadi dari ujung kapasitor nilai hambatannya 5 lebih ya sobat, 5 lebih. Coba saya besarkan. Nilainya 5 lebih. Nah, sekarang saya akan coba cek dari kabel yang biru. Kabel biru saya ini. Nilai hambatannya berapa? Kabel biru kita gabungkan dengan kabel merah. Nilai hambatannya ada 1,5 ya sobat, 1,5. Terus sekarang dengan yang kuning, hambatannya ada 2 lebih 1 strip. Nah, ini ada perbedaan. Kalau ada perbedaan begini berarti tandanya spool ini masih bagus sobat. Lalu dengan yang kabel hitam, ini nilai hambatannya 3 sobat. Ya. Nah, nilainya 3. Jadi semakin besar nilai hambatan, itu putarannya semakin pelan sobat. Nah, sekarang kita bongkar ya sobat, karena ini kondisi dari spool ini masih bagus, sementara as juga masih bagus, ini tidak goyang. Namun di sini penyebabnya karena termofuse saja yang putus. Nah, jadi untuk permasalahan ini nanti kita tidak usah mengganti termofuse-nya ya sobat, karena mengganti termofuse ini susah. Kita pakai jalur cepat saja dengan cara ini sobat. Ya. Jadi kita nanti akan menyambungkan dari, nah ini kan kerusakannya termofuse ini ya sobat. Jadi kita tidak usah ganti termofuse-nya. Jadi langsung dari kabel utama kita sambungkan ke kapasitor ini. Nah, nanti akan berputar lagi sobat. Nah, begitu saja, ini cara mudahnya ya, tanpa mengganti termofuse atau sekring. Baik, sekarang kita akan bersihkan saja. Nah, kita bongkar ininya, spool, lalu kita cuci dengan menggunakan bensin ya sobat.
kita bersihkan dengan menggunakan bensin. Nah ini sobat ya, ini lengket dari pelumas ya. Nah, di sini saya menyarankan jangan pernah memberikan oli ya sobat, oli, karena oli ini lama kelamaan karena bosing ini berputar terus akan panas, lalu akan mengering, jadi akhirnya macet seperti ini. Jadi saran saya jangan pernah menggunakan oli. Jadi biarkan saja. Yang penting ini bersih. Nah, ini bersih. Ini tidak akan macet sobat. Kalau sobat kasih oli, nanti kalau saat olinya mengering itu dia akan macet. Memang untuk jangka pendek ya, memang memberikan oli itu solusi ya, karena licin. Tapi lama kelamaan oli mengering, ini malah jadi masalah. Jadi jangan pernah memberikan oli ya. Kita cukup bersihkan saja dengan menggunakan bensin. Ini kotor ya sobat, kita bersihkan dulu. Kita lap pakai kain supaya bersih sempurna. Kita masukkan asnya pelan-pelan. Ya. Sudah masuk. Baru ditutup ya. Pastikan sudah posisinya pas dan putarannya lancar ya. Ini udah lancar putarannya. Selanjutnya kita akan pasang kembali skrupnya. Sudah lancar ya sobat. Nah, selanjutnya kita akan putuskan saja ini kabel putih ya sobat. Ini kabel putihnya kita putus di sini.
Nah, nanti kita akan sambungkan ke jalur ini, kapasitor. Ya. Kita akan sambungkan ke kapasitor sobat. Ini pasangnya bebas sobat untuk kapasitor ini mau terbalik tidak masalah. Cuman untuk yang ini sobat, putihnya ini kalau salah masang, salah nyambungnya, dia akan putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Ini harusnya searah dengan jarum jam. Kita coba cek saja dulu sebelum dipasang ya. Bagaimana putarannya, apakah sudah betul? Kita tutup dulu. Jadi kabel putihnya sobat, kita sambungkan kabel putihnya ke setrum utama ya, ke setrum utama. Terus yang satunya ke salah satu dari speed, terserah, bisa speed merah, speed 3, 2 atau 1, tidak masalah. Ini kita amankan dulu, jangan sampai nyetrum. Ya. Nah, kita cek dulu apakah terjadi kekonsletan ya. Jangan sampai nanti kita pegang baru kesetrum. Cek dulu kabelnya. Aman sobat. Nah, jadi ini tidak akan nyetrum. Sekarang kita akan colokkan ya sobat, apakah putarannya sudah betul. Nah, saya kasih ini dulu, saya kasih isolasi biar kelihatan. Kita colokkan putarannya bagaimana. Ya. Ya, putarannya sudah sesuai dengan arah jarum jam ya sobat ya. Oh, putarannya ini berlawanan dengan jarum jam. Berarti ini nyambungnya salah nih sobat.
Nah, nyambungnya salah. Berarti kalau salah begini kita tinggal balik saja nih sobat. Nah, kita tinggal balik saja. Yang putih ini kita sambungkan ke sini. Nah, begitu saja sobat. Maka putaran akan searah dengan jarum jam. Nah, sekarang coba kita cek apakah betul. Nah, betul ya sobat ya. Sekarang putaran sudah searah dengan jarum jam. Nah, berarti ini sudah betul ya sobat. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Kita pasang.
Baik, selanjutnya kita akan coba ya sobat ya, bagaimana, apakah berhasil. Kita colokkan. Lalu tarik nih sobat. Sini ya. Nah, kita tarik. Kecepatan 1. Nah, alhamdulillah sobat ya, bisa berputar dengan kencang ya. Nah, sobat 3. Alhamdulillah sobat sudah ini ya berhasil. Begitu cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Terima kasih sobat sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Kang Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.